Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan. Sekarang di depan saya ada seorang mantan kafir ya Pak ya? Mantan kafir. Jangan mualaf terus Pak ya. Syahadat tahun berapa Pak? Tahun 2010. Masya Allah, 2010 udah lama ya. Tapi belum ada isinya. Oh enggak lah. Dengan Pak siapa? Pak Denny. Pak Denny. Pak Denny siapa Pak? Denny Haryadi. Pak Denny Haryadi. Pak Denny keturunan Tionghoa bukan? Bukan. Oh bukan? Bukan. Papanya dari mana? Apa kebetulan dari Sunda, Bandung. Oh, Sunda. Ibu Jawa, Purwokerto, Purbalingga. Oh ngapak Pak? Ngapak, ngapak ya. Oh, waras Pak. Paling ini. Wis mangan? Wis. Oh wis. Kok bisa? Sampun. Sampun. Sampun bahasa halus itu Pak. Ya. Kalau ngapak bahasa kerajaan itu. Oh, iya. Sama saya juga di Cilacap lama ngapak berarti Pak. Ya. Oh. Orang tua umur berapa sekarang? Masih ada semua? Alhamdulillah masih ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayahnya umur berapa? Tahun 39 ya. Kelahiran tahun 39. Lah, kok sama sama saya? Oh iya, pas banget ya. Apa saya 39? Mamanya? Saya kelahiran tahun 42. Lah, sama lagi. Sama lagi. Cuma mama saya udah nggak ada. Oh iya. Orang tua masih Kristen? Orang tua masih Kristen sampai Oh. sekarang. Masih ke gereja? Masih ke gereja. Masih ke gereja. Masya Allah. Berarti masih segar Pak ya? Alhamdulillah masih. Oh, aduh, sering dianterin nggak Pak gereja? Nah tuh kalau ke gereja kita suka anterin, nanti pulang kita jemput. Oh gitu. Seperti itu. Oh, tapi Pak Denny-nya nggak ikut masuk gereja? Saya nggak ikut masuk gereja. Nggak Saya pernah. pulang dulu. Oh, pulang dulu. Pulang dulu. Kemarin kan dekat. Oh gitu, makan Iya. bakso dulu depan Ya gereja. kira-kira seperti itu cari sarapan. Oh, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bapak masuk Islam 2010. 2010. Gara-garanya Pak. Nah, ini saya tuh the point aja udah. Gara-garanya Ya. apa? Ya waktu itu sih saya memang ada satu apa ya pergulatan lah. Oh. Nah, perlawanan kalau di sini ya gitu ya istilahnya ya. Saya mengistilahkan sendiri gitu ya. Kok kalau ya memang saya tidak begitu taat ya ke gereja juga ya. Oh, gitu. Tapi ya, di situ ada satu yang kok mengganjal gitu di saya ya. Apa tuh Pak? Ya di situ ada disebut pada Yesus saat itu Yesus mau disalib. Ada berkata kata Tuhan Yesus, Eli Eli lama sabatani, yang katanya Oh, ya. Eli lama sabatani Itu kalau di Matius Pak. di Matius ya. Kalau di Markus, Eloi lama siapa? Oh Eloi, ya, itu malah saya yang kurang tahu itu. Ya gitu. Terus Seperti itu. gara-gara itu Eli Ya. masa Batani, Pak Kok Denny kenapa? kok ya kenapa ya Kak? Dia katanya Tuhan tapi memanggil Tuhan. Nah, seperti itu Tuhan tapi memanggil Tuhan gitu. Katanya Tuhan, Tuhan tapi memanggil Tuhan. tapi manggil Tuhan. Ya memang Mending Pak. Sebelum disalib, ceritanya di Bible, Yesus di Taman Getsemani berdoa semalam-malaman kepada Allah tulisannya. Ada juga Pak begitu. Jadi Tuhan berdoa semalam-malaman kepada Allah. kepada Allah. Katanya Tuhan. Katanya Tuhan tapi berdoa kepada Allah. Berdoa pada Allah. Ada juga ya. Ada juga seperti itu. Ya saya pernah mendengar memang itu ya, di waktu saya masih di Kristen gitu ya. Jadi berapa tahun Pak Denny di Kristen? Jadi Dari lahir sampai usia? Sampai usia tahun 2010 saya usia berapa ya? 40-an lah kira-kira. 24 bukan? Masih muda banget ya. 2010. Lahir 68. Oh, 68 berarti berapa ya? 42 tambah 10. Berarti 52. Sekarang. Enggak, dulu 2010. 52 masuk Islam. Alhamdulillah. 42. Iya, 32 tambah 10 ya? Iya, 42. Alhamdulillah, 42. Nah, gara-gara Eli lama sabatani, Bapak pikir kalau Tuhan kenapa memanggil Tuhan? Memanggil Tuhan, seperti itu. Bapak dulu mungkin waktu di gereja nggak di Jamah Roh Kudus kali. Kalau ya saya nggak tahu juga ya, tapi itu jadi pergulatan aja lah sih sama buat saya gitu ya. Lo kan memang Yesus Tuhan yang jadi manusia Pak. Iya karena Tuhan memang Tuhan jadi manusia kalau di ajaran saya dulu gitu ya. Tuhan jadi manusia, tapi kenapa Tuhan Manggil Tuhan. kok manggil Tuhan? Itu yang jadi ini saya. Berarti ada dua Tuhan maksudnya. Saya kurang paham juga ya, tapi kalau secara itu kan katanya Trinitas, ada yang sebut Trinitas juga.
tiga jadi satu jadi tiga, apa satu dalam tiga gitu ya. Enggak, waktu Yesus memanggil Eli, Eli lama sabatani, kan manggilnya kepada Bapa berarti kan? Betul. Seumur hidupnya, di 4 gospel itu, Yesus nggak pernah nyebut Tuhannya dengan sebutan Eli. Selalu nyebutnya dengan Bapa. Bahkan Yesus ngajarin doa juga, nama doanya doa Bapa kami gitu kan. Betul. Kan Bapa kami, bukan Bapa kamu gitu kan. Bapak kami. Kalau Bapa kami kan berarti kan Bapaknya Yesus juga kan. Iya, betul, betul. Berarti Masuk Yesus ke punya situ, ya. berarti Yesus punya Bapa yang sama dengan Bapa saudara-saudaranya atau murid-murid ya kan. Iya, iya, betul. Betul, Pak? Betul. Nah terus waktu Yesus nyebut Eli, Eli itu kan berarti pertama kali tuh Yesus dari kecil sampai dia disalib nggak pernah nyebut Tuhannya dengan Eli, tiba-tiba disalib dia nyebut Eli. Eli. Nah kira-kira tuh Yesus bukan bagaimana? Kalau nyebut Eli, ya harusnya bukan ya. Harusnya bukan ya? Karena nggak pernah nyebut Eli Tapi kan? nyebut Eli, iya. Terus waktu nyebut Eli, Roh Kudusnya kemana gitu Pak? Ya, kira-kira seperti itulah. Berapa lama Pak Denny mengalami pergulatan batin itu? Ya, saya sih tetap ke gereja ya pada saat itu ya. Tetap Cuman kan gereja. gimana secara ininya, secara hati ada yang tetap mengganjal gitu di saya. Nggak pernah gitu. ngobrol sama pendetanya Pak? Enggak sih, nggak pernah ngobrol. Kan saya juga memang tidak aktif ya, mungkin tengahnya paling hari Minggu ke gereja. Tapi kalau ikut kegiatan-kegiatan memang saya enggak sih. Oh gitu. Ya. Oh bukan jadi majelis atau apa gitu? Bukan. Penatua gitu? Enggak, bukan. Bukan. Iya. Ya hanya ke gereja aja gitu. Ya. Seperti itu. Nggak aktif di kegiatan gereja. Nggak aktif di kegiatan Dari kecil sampai masuk Islam itu gerejanya pindah-pindah atau satu Enggak, gereja? satu aja. Wih, setia banget berarti. Iya, tapi kan saya itu sempat berapa tahun itu tidak ke gereja. Oh, Tapi ikut sekolah minggu, kebetulan waktu di perumahan saya itu ada kegiatan juga. Sayanya ikut di situ tapi tidak di gereja. oh gitu. Nah, semenjak ada katekisasi barulah saya ke gereja. Oh, Gitu. jadi berapa tahun Pak nggak ke gereja? Berapa ya, saya di CD aja itu, ya istilahnya CD ya mungkin. CD. Oh iya, gerejanya apa tadi Pak? Gereja apa? Saya di GPIB waktu itu. Oh GPIB. GPIB, ya. Ada CD. Ada CD. Bapak nggak ikut? Ikut. Oh ikut. Ikut. Terus berapa tahun bolongnya? Nah itu sebelum CD itu saya bolong, itu banyak bolong. Oh, sebelum tapi CD. setelah CD itu ya Baru rajin lagi. rajin lagi. Tapi ya itu ya suka, ya bukan Suka bolos. bukan dalam arti begitu saya baca Alkitab di situ kok ada ya itu ya memang di waktu sekolah minggu diajarkan Tuhan Yesus sebelum disalib itu ada mengatakan ya dalam sabatani, tapi saya tidak begitu tidak apa Nggak tidak protes. terlalu inilah Nggak protes. nggak percaya. Tapi waktu ya saya sering udah mulai deh tuh ya ke gereja setelah CD itu, yang lama-lama akhirnya kok terpikirkan gitu ya, kenapa Tuhan kok berdoa pada Tuhan gitu. Minta tolong pada Minta Tuhan. tolong. Nah, seperti itulah jadi ada pergolakan di saya seperti itu. Itu tadi berapa lama Pak pergolakan itu sampai akhirnya masuk Islam? Ya itu sekitar berapa tahun lah gitu ya. Sampai tahunan? Ada satu tahun seperti itu, tahunan gitu ya. Tahunan tapi masih ke gereja. Masih ke gereja, saya tetap ke gereja gitu. Masih tetap ke gereja. Itu udah tahunan begitu masih ke gereja, itu ada yang diincar di gereja tuh gimana Pak? Ya gimana? Yang diincar dalam arti apa nih? Ya apa ya, siapa nggak tahu tahu ya. Siapa tahu ada orang yang diincar atau bagaimana gitu. Memang sih pada saat itu sih saya inilah istilahnya cari-cari jodoh lah. Oh, cari-cari jodoh. Oh, ya. Berarti nyari jodoh ke gereja. Ada sambil menyelam minuman lah. Sambil minum bir gitu. Wah. Oke. Nah, seperti itu. Terus akhirnya gimana ceritanya Ya, Pak terus kok- Denny? Ya saya ya, dari sini nggak berlanjut gitu ya. Terus menjalin hubungan dengan yang lain juga, terus sampai ada 3 atau 4 kali ya. Orang gereja.
Enggak, beda-beda. Oh, beda. Tapi sama-sama Kristen. Tapi sama-sama Kristen. Nggak ada yang jadi itu. Nggak ada yang jadi atau tidak berlanjut sampai menikah lah itu. Nggak ada yang jadi itu maksudnya nggak sampai menikah. Nggak sampai menikah. Nah, akhirnya ya Terus? saya di tempat kerja ketemu dengan sekarang ini perempuan muslim, mantan oke. pacar muslim. Mantan pacar. Nah, itu nggak lama lah saya menjalin hubungan. Alhamdulillah langsung Berapa bulan Pak? setahun lah. Oh setahun. Setahun aja. terus nikah. Nikah. Nah, waktu menikah Bapak masuk Islam. Sebelum Islam sebelum menikah saya udah Berapa lama sebelum menikah masuk Islam? sekitar ada dua bulanan. 2 bulanan. Sebelum menikah sudah masuk Sudah Islam. masuk Islam. Nah, masuk Islamnya itu dirayu sama yang sekarang jadi istri Bapak atau gimana? Oh, enggak Oh, enggak. enggak ada ke situ. Nggak dikasih ultimatum, Pak? Enggak ada ke situ. Memang gimana ya Wagi, kan mungkin ada pergolakan tadi lah, pergumulan tadi. Apa mungkin ya memang jalan hidup saya gitu ya, seperti ini gitu ya. Nah, lebih baik saya yakinin aja deh. Nah, saya yakinin ini sudah jalan saya. Tapi waktu Bapak mau memutuskan mau masuk Islam, itu Bapak sempat belajar dulu Islamnya? Kalau di tempat itu saya di masjid yang saya syahadat, itu di belajar dulu ada. Sebelum syahadat? Sebelum syahadat. Berapa lama? Itu sebulan paling kalau nggak salah tuh yang kira-kira sebulan. Jadi sebelum syahadat sebulan belajar Islam? Ya diperkenalkan dulu seperti ini gitu. Nah, akhirnya saya Tapi waktu Bapak belajar itu Bapak sudah meyakini Islam atau belum? waktu itu ada ada pergulatan itu ya. Saya belum istilahnya belum yakin lah gitu ya, Jadi makanya belajar dulu di situ seperti ini ya. Ditambah lagi ya kan ada masukan dari Ustadz yang gitu yang kasih ke saya ya, seperti itulah. Terus ya makin aneh aja buat saya yang eli-eli lama sahabatan itu. Tapi waktu Bapak belajar sebulan itu, akhirnya di poin mana yang menurut Bapak Islam itu yang bisa diterima? Yang itu ya bisa diterima. Yang lagi belajar. Ya katanya ya Tuhan itu satu. Tuhan satu. Tuhan itu satu. Tuhan yang satu itu tidak akan teriak eli-eli. Tidak akan ini. Ya, mana ada Tuhan memanggil Tuhan, mohon maaf gitu ya. Tuhan. Iya. Seperti itu dalam hati saya tuh. Saya tidak bicara ke siapa-siapa gitu. Oh gitu. Nah, selama Bapak jadi Kristen, kan Bapak percayanya Trinitas. Ya. Betul kan? Iya, betul. Berarti itu waktu itu percayanya tanggung-tanggung atau gimana, Pak? Ya percaya aja gitu. Tapi tidak saya tahu maknanya gitu. Hanya tahu Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Hanya tahu itu aja, tapi dalam saya tidak tahu gitu ya. Yang Bapak maksud tidak tahu tuh, yang Bapak tahu tuh Tuhannya 1 atau 3? Tuhannya yang saya tahu Tuhan 1, tapi dia punya 3 pribadi. 3, iya boleh dibilang 3 pribadi lah dia. Tuhannya tetap 1. Tuhannya 1, cuma 3 pribadi. Cuma 3 pribadi. Tapi waktu Yesus dibaptis, Pak, di Sungai Yordan, kan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Burung merpati ya. Ada Yesus di sungai, ada Roh Kudus di udara, ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, gitu kan? Berarti kan yang di atas itu Bapak ya berarti ya? Iya. Bapak, Roh Kudus dalam burung merpati, Yesus di Sungai Yordan. Iya. Kalau Tuhannya 1 tuh kok nongol bareng, Pak, tiga-tiganya? Tiga-tiganya itu kan. Nah, sekarang katanya Yesus Tuhan, tapi lah siapa yang membaptis dong itu? Nah, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan. Berarti Tapi kok Tuhan dibaptis? Iya, berarti Yohanes Pembaptis kan sakti bisa membaptis Tuhan ya, Pak? Berarti Yohanes di atas Yesus. Tuhan. Maaf Bro. Iya. Ini kan kepercayaan kita yang dulu ya, Pak ya. Iya. Sekarang kita sudah sadar, kita sekarang sudah menjadi Muslim, kita hanya menyembah kepada satu Tuhan, itu sudah alhamdulillah buat kita. Banget. Iya, Pak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 2010 sekarang sudah tahun ke-14 berarti ini, Pak. 14. Oke, Bapak waktu itu bersyahadat di mana? Di masjid mana? Di Masjid Al-Azhar. 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 Al-Azhar yang di mana? Yang di Cakung. Oh, Al-Azhar di Cakung. Cakung. Saksinya banyak. Saksi calon, terus masih calon. Ya. Terus adik istri, kakak juga, istri ada itu saksi. Waktu syahadat itu sudah disunat belum, Pak? Saya sunat dari SD. Oh, malah dari SD? Dari SD sudah disunat. Oke. Dari SD. Jadi malah dari kecil udah? Dari kecil memang sudah disunat.
Kelas 6 itu waktu saya. Kelas 6. Kelas 6. Sunat masal. Enggak. Oh, enggak. sunat sendiri dong ya. Sendiri, ya. Oh, malu-maluin. Lah waktu itu kok bisa sunat gimana? Disuruh Kesehatan aja orang tua. Oh, saya. Bukan kan ikut Yesus, Bang? Kau belum tahu. Oh, belum tahu ya. Masih kecil. Orang tua ya, masih Iya. kecil. Iya. Belum tahu lah. Kesehatan aja waktu itu. Oh, oke. Iya, iya. Terus berarti setelah Bapak syahadat beberapa bulan baru Bapak menikah gitu ya. Ya sekitar sebulan 2 bulan. Setelah bersyahadat, tuh Bapak nanti terus belajar sholat, belajar apanya? Ya. Diajarin sama siapa? Alhamdulillah istri membimbing juga ya. Istri ngajarin. Ya, terus sama dari kebetulan punya teman juga, teman ngasih buku. Oh, buku apa tuh? Buku panduan sholat. Oh, yang ini? Yang kecil bukunya buat anak malah itu. Oh, gitu? Iya. Pakai aja gitu. Saya belajar itu. Memang saya belum ke masjid ya. Ya, ya. Saya belum. Nah, waktu Bapak belajar sholat, ketika Bapak bisa sholat sendiri, sampai nungging-nungging istilahnya. Karena ada yang bilang gitu kan? Iya, ada yang bilang. Apa agama kok sampai nungging-nungging gitu? Nah, ketika Bapak praktek sholat kan nungging berarti kan? Betul, betul. Gimana rasanya Pak, waktu nungging? Ya, memang itu sujud ya, memang Iya. itu yang diajarkan di agama Islam. Nah, di situ. Nah, terus sama kelamaan saya juga tahu ya. Itulah kita harus merendahkan kita itu di hadapan Pencipta kita. Pencipta Allah. Yang kita rendahkan serendah-rendahnya apa tuh Pak? Sampai kepala kita. Kan kepala kan? Iya. Kalau seluruh Di badan, bawah. ya. Di seluruh badan kita Pak, yang paling mulia apa? Kan kepala. Kepala, iya. Kepala kita selalu ditaruh di lantai, tempat yang paling rendah kan. Iya. Istilahnya boleh dikatakan lebih rendah dari lutut gitu lah, Lutut, lebih ya. rendah dari mata kaki gitu ya Pak. ya? Betul. Berarti kan itu puncak penghambaan Pak ya namanya. Puncak penghambaan kita kepada Tuhan kita. Jadi waktu Bapak sujud ya biasa aja gitu. Ya, pada waktu itu, tapi lama kelamaan ya. Saya bukan sekedar Islam aja gitu ya, bukan sekedar Islam merek KTP atau gimana, tapi saya harus juga mengerti gitu ya, harus juga mengerti. nggak hanya Alhamdulillah sekedar, ya. Terus waktu setelah syahadat sudah belajar sholat, puasa pertama gimana Pak? Alhamdulillah tuh botol 1. Oh, Ingat belum itu satu. ya. Oh, Botol 1. itu tahun pertama. Tahun pertama. Tahun kedua dan berikutnya? Ya, alhamdulillah bisa jalanin, tapi ya mohon maaf ya, kesini ini mah saya ini lebih ini lagi udah kronis gitu. Oh, ya. mah sakit Ada mah. mah, Oh, oke. tapi ya saya berusaha untuk bayar lagi gitu ya. Oh, oke. Bukan mah buatan kan ya? Buka mah jam 12 malam. Oh, ini mah buatan kok malah mau jam 12 malam. ini. Jadi nggak ada masalah Pak ya puasa ya? Nggak ada masalah. Alhamdulillah. Dan kebetulan juga saya udah jalanin waktu masih di Di mana? Kristen itu. Oh, di Kristen pernah puasa? Ya. Puasa apa Pak? Puasa Senin Kamis aja. Puasa Daud maksudnya? Oh, Daud kan bukan. untuk kita Kirain Senin puasa Kamis Daud. aja saya jalanin. Itu pun karena ada niat. Oh, Ada oke. yang dimauin gitu. Ada hajat Ada maksudnya? keinginan, ada hajat. Oh, iya, iya, iya. Terus gimana? Waktu pertama bayar zakat, rasanya? Rasanya ya memang itu kewajiban saya ya. Sudah ada kewajiban, ya udah. Saya harus jalanin. Oke. Ya kebetulan istri juga kan membimbing saya. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pernah umroh Pak? Belum. Atau mungkin sudah pernah naik haji? Belum. Kemarin sih kebetulan nih mohon maaf ya, udah kita sisihkan untuk tabungan haji. Daftar haji? Udah. Tahun berapa? Oh, enggak, kemarin 2022 apa 23 lah Bu. 22. Tahun lalu lah. Oh, tahun lalu? Iya, tahun lalu. 2023. 2023. Terus sudah dapat kuota tahun berapa Pak? Belum. Ah, belum keluar? Belum keluar kuotanya itu, tapi udah kita daftarkan. Sudah dapat formulir resmi pendaftarannya? Belum. Nabungnya Oh, baru aja ya, tabungan. tabungannya kita udah Oke. tabungin. Mudah-mudahan niatnya Amin, diterima Pak. amin, Mudah-mudahan amin. niatnya diterima. Nanti jangan kaget Pak ya, ngeliat kuotanya tahun berapa ya Pak ya? Iya, iya. Saya daftar 2018. Kuotanya 2036. 2003. Nggak tahu lah, walau nanti bagaimana Iya. ceritanya lah. Pokoknya ya, yang penting udah daftar gitu lah. Ya. Daftar. Alhamdulillah. Yang penting kita mencoba mentaati dan mengamalkan apa yang sudah diperintahkan gitu ya. Di dalam rukun Islam seperti itu udah kita ikutin. Alhamdulillah. Waktu masuk Islam orang tua gimana? Nah, ini yang agak-agak seru ini. Agak seru. Itulah makanya gunanya podcast. Memang ya, Gimana? pasti pertentangan pasti ada ya. Iya. Pasti ada. Sampai
ini apa masih calon ya, calon istri saya itu sempat dicuekin Sama? sama orang tua saya. Oh, oke. Oh, berarti udah kenal. Udah kenal, kan sempat saya bawa ke rumah. Itu didiemin, dicuekin, diajak ngomong juga nggak dijawab. Didiemin. Iya. Nggak dikasih minum. Dikasih minum sih, dikasih minum. Maksudnya kalau komunikasi gitu ya. Oke. Iya. Nah, Itu setelah tahu Pak Denny masuk Islam waktu itu. belum, saya belum. Oh, belum. Tapi saya udah omong gitu. Saya ikut. Kemungkinan saya ikut Islam. Saya bilang gitu. Terus reaksinya orang tua? Ya itu pertama menentang pastinya. Saya bawa, saya kenalkan ini loh calon istri saya. Ya dicuekin, Dicuekin. didiemin gitu. Tapi lama-lamaan orang tua saya udah sekarang gini. Kamu mau Kristen, mau Islam. Tolong agama jangan dimainin. Oke. Seperti itu, ada ultimatum seperti itu. Ya, saya tenang juga dengar ya. Ada seperti itu gitu ya, Kak Dondi ya. Terus? Nah, udah. Akhirnya ya kami. Jadi akhirnya ketika bersahadat orang tua juga udah langsung Ya, tahu. tapi nggak menyaksikan. Oh iya, tapi langsung tahu. Tahu, cuma saya nggak ngomong. Tahu dari mana orang tua? Oh iya, tahu saya bilang saya setelah bersahadat saya udah Islam. Oh, oke. Setelah saya bersahadat ya. Ya sudah menerima berarti ya? Ya, sudah menerima. Nggak sampai dicaci maki kan? Enggak, alhamdulillah. Nggak sampai diusir kan? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan sampai sekarang juga hubungan Tetap baik. tetap Alhamdulillah. baik. Kita ngantar ke gereja, istri saya pun ikut. Alhamdulillah. Bukain pintu mobil, Iya. kalau lagi Buat orang tua buat ya. orang tua tuntun sampai pintu gereja. Alhamdulillah. Gitu, seperti itu. Bahkan jemaat-jemaat gereja pun tahu. Oh gitu? Iya, Oh, kita kan gereja yang sama yang dulu Pak Denny pergi? enggak. Oh, Dulu kan beda. saya masih di Jakarta Pusat. Sekarang kan udah pindah di sini. Oh, tapi sama-sama GPIB. Sama-sama GPIB. Oh enggak, GPIB waktu di Jakarta Pusat, sekarang kan saya di sini udah nggak ikut, kan udah Tapi yang maksudnya di sini tuh di mana? di sini dekat rumah, di mana, di ujung aspal. Iya, tapi Pak Denny dulu pernah ke gereja situ. Enggak, udah Islam. Oh, beda. Udah Oh, nikah oke. kan, pindah sini saya udah nikah. Iya. Jadi saya ikut bukan pintu, diantar sampai depan pintu gereja. Ya kita kan menghormati sebagai orang tua. Iya, sebagai orang tua. Nganterin ke gereja ya istilahnya hanya sebatas kita menolong, membantu orang tua yang Iya. sudah sepuh gitu lah ya. Intinya kan kita tidak mengikuti ibadahnya. Iya. Kita hanya sebatas inilah orang tua saya, Iya. dan wajib saya menghormati, saya wajib Iya. menghormati. Bapak nganterin ke gereja, mereka kebaktian. Penting saya pulang. Oh pulang, nggak makan bakso dulu Pak dengan gereja? Nanti aja di luar. Ya maksudnya di luar gereja makan Iya, baksonya. Iya, berdua pacaran sama istri. Oh pacaran, Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa saudara Pak Denny? 3, saya yang tengah. Kedua. Ya, kedua. Mereka masih Kristen atau? Masih Kristen. Dua-duanya. Dua-duanya. Gimana reaksi? Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Ah. Lancar aja kami semua. Di alhamdulillahnya di situ. Iya. Ya Lebaran pun mereka datang. Oh gitu, Iya, alhamdulillah. Natal pun Apa datang? saya datang ke rumah orang tua, ya. Oh, ke rumah orang tua. Ya, karena kan kumpul di situ. Ya, ya. Ke rumah orang tua. Ya, orang tua pun alhamdulillah ya kok kita Lebaran datang. Masya Allah. Datang Oh, ke rumah Pak Denny. ke rumah. Ke Oke. rumah. Datang itu. Dijemput dong. Ya jemput kan kita antar lagi. Tapi dijemput bukan sama saya. Oh. Sama kakak. Sama kakak. Atau sama adik. Ke rumah. Bareng-bareng datang. Oke. gitu. Lah Bapak nggak ke rumah mertua? Kalau Lebaran, iya ke rumah mertua dulu. Oh, ke rumah mertua dulu, baru nunggu di rumah orang tua. Baru di rumah mertua dulu, Lebaran di situ dulu. Iya, Itu iya. udah pasti. Alhamdulillah lah, berarti istilahnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan lah Tidak ya. ada yang perlu dikhawatirkan. Semua saling menghargai lah. Menghargai. Berarti kalau begitu kan gini, berarti kan tidak semua ketika ada anggota keluarga di rumah yang pindah keyakinan harus berpisah, Ya, ya kan? setuju. Tidak semua harus ada yang diusir, gitu kan? Betul. Karena ada yang dikurung, ada yang bahkan ada yang dipasung, segala macam. Betul. Itu masih ada yang terjadi. Tapi alhamdulillah Pak Denny berarti nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Kalau saya dulu juga cuma ditanya sama kakak perempuan saya, Pak. Ini bahasa kakak adik kan. Lu ngapain masuk Islam? Gitu kata kakak perempuan saya. Gua mau ikut Yesus katanya. Lah kan selama ini kita ikut Yesus. Iya. Enggak, selama ini kita ikut Paulus begitu. Ikut Paulus. Ya emang selama ini juga saya nggak berani, bukan nggak berani ya.
nggak enak lah ya. masih pada inilah Ya, nggak ya. enak lah mungkin ya kalau orang tua pengen ngomong ini loh Islam seperti ini loh, ini loh perubahan saya selama ya kalau sempat gojolak gue apa maksudnya saya timbul apa namanya goyang gitu ada sempat gitu ya. Tapi kan di situ memang saya pendengar kalau biasanya kita pasti diuji. Oke. Ya itu saya ngalamin kok. Nah, kalau namanya orang beriman pasti diuji pak. Diuji. Jangan kira kita beriman terus nggak diuji, enak aja gitu. Mau ijazah sekolah aja diuji kan pak? Diuji, betul. Ikut ujian kan? Betul. Nah, iya, apalagi kita urusan akhirat. Enak amat kita kan diuji. Nggak mau. Apa istri saya lah saya di Alhamdulillah. alhamdulillah banget saya banget. Berarti ya bapak udah cukup lama lah ya. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain reaksi gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Ya, ya. Ya memang kalau di kota besar mungkin tidak terlalu bagaimana gitu ya. Biasanya di kota kecil pak. Ya, oh biasanya malah. Iya. Ya. Pernah ada seorang anak muda, laki-laki pak ya, dari Pematang Siantar. Anak muda pak, umur paling 20-an. Terbang dari Siatang Pematang naik pesawat, turun di Cengkareng, dari Cengkareng naik bus ke sini 3 jam, di sini nunggu saya 2 jam. Setelah ketemu saya ngobrol setengah jam bersahadat, terus saya pulang lagi ke Pematang Siantar malamnya. Saya tanya, ada yang begitu? Saya tanya, kamu ngapain jauh-jauh ke sini cuma sahadat doang? Saya bilang. Dia bilang apa? Kok kalau saya sahadat di sono, mau di masjid manapun orang tua saya pasti tahu. Ngomong gitu. Kota kecil, kota kecil. Ada lagi nanti perempuan dari Kudus. Ngobrol sama saya sebentar di IG. Nggak lama ya dia minta waktu, datang dari Kudus datang ke sini. Udah ngobrol sebentar sahadat. Saya tanya, kenapa kamu nggak sahadat di masjid sono aja? Kudus kota kecil kok katanya. Saya mau sahadat di mana aja, pasti orang tua saya tahu gitu. Pas dia sahadat di sini, ada teman saya orang Kudus kenal sama itu perempuan. Loh, kamu anak sini ya kata. Iya. Langsung ketakutan pak. Yang sahadat ketakutan. Aduh, Ci, jangan kasih tahu mama saya ya, jangan kasih tahu mama saya. Kota kecil gitu. Jadi memang masih ada yang seperti itu. Kalau Jakarta mungkin ya lain lah ya. Iya. Ya memang selama ini sama temen sih nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Pak Denny selama menjalankan ajaran Islam gimana? Ada masalah atau ada? Saya sih jujur aja ya baru artinya saya benar belajar itu setelah saya udah nggak kerja gitu ya. Mulailah saya ke masjid, gitu. Salat subuh di masjid, sampai itu mulai dari situ saya. Waktu saya kerja jujur saya nggak ke masjid. Sholat di rumah. Sholat di rumah. Soalnya ya Jumat ya. Oke. Sholat Jumat ya, sholat di kantor, subuh di rumah gitu. Maksudnya mau jadi suami yang soleh atau yang soleha pak? Sholat di rumah. Waktu masih di kantor mungkin masih soleh. Tapi alhamdulillah sekarang ke masjid lah ya. Alhamdulillah. Teman-teman di masjid juga, Ustadz juga nerima. Oke. Welcome lah ke saya. Iya. Berarti di komplek Pak Denny udah jadi Ustadz gimana? Ya enggak lah. Kan udah nggak pernah ninggalin masjid tuh. Ninggalin sih masih ya pasti. Tapi saya usahakan saya ke masjid. Saya usahakan saya ke masjid. Iya. Jadi alhamdulillah. Berarti Pak Denny masuk ke dalam Islam ya sampai istilahnya menjalankan Islam dengan istilahnya dengan boleh dikatakan dengan bahagia gitu Pak. Ya alhamdulillah ya. Seperti itu. Nggak ada pergulatan batin gitu ya. Cuman tadi itu aja yang ya sedikit ada yang waktu saya mau menikah itu dengan istri ini. Ya, itu orang tua biasalah ya, gitu ya pasti akan ada. Nggak, maksud saya setelah menikah. Kalau setelah menikah nggak ada. Mana masalah ya. Cuman untuk masalah ekonomi ya pastilah. Nah, itu ujian. Sempat ya ujian. Itu sempat jatuh benar-benar jatuh saya. Jatuhnya gimana nih? Ya seru deh. Bukan maksudnya imannya. Bukan dalam hal ekonomi gitu. Loh, bukan kalau ekonomi kan itu sebenarnya boleh dikatakan ya tinggal masalah bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Ya otomatis jadi saya goyah juga gitu. Imannya? Iya jadi goyah. Kok saya begini sih jadi apa?
Nah itu kan ujian Pak. Nah itu dia seperti itu. Kuat nggak nih kalau diuji ekonominya? Betul, Gitu. betul. Ya kalau nggak kuat nanti paling digini-gini, cemen gitu. Ya kan gitu kan? Iya betul, tapi alhamdulillah terus waktu berjalan ya istri juga menguatkan saya di situ. Alhamdulillah. Ya, sedikit saya apalagi setelah saya ke masjid itu saya benar-benar merasakan perubahan. Tapi kan gini Pak Denny, ini mohon maaf ya, bukan saya bermaksud ngajarin, bukan. Iya. Setiap keadaan dari manusia itu kan ujian. Mau dia miskin itu ujian, Iya. mau dia kaya juga ujian. Iya. Tapi kira-kira Pak, jadi orang kaya sama jadi orang miskin, ujiannya beratan mana Pak? Sama-sama berat ya. Yakin? Ya kalau itu kan biasa diuji. Kalau kata saya apa saya dengar gitu ya. Ya. Orang kaya diuji dengan hartanya, orang miskin pun diuji dengan ya mungkin ketidakmampuannya ya, gitu, Ya, kan, seperti ya. itu ya. Tapi biasanya yang lebih banyaknya sih di orang miskinnya ya mungkin ya.